Iya, iya, oke. Untuk apa menang? Iya, iya. Kalau kita dianggap oleh rakyat orang-orang yang tidak punya Iya, iya. pendirian. Iya, iya, iya. Oke. Untuk apa? Iya, oke, betul. Tak guna menang. Lebih baik kita jadi orang biasa. Betul, betul. Orang biasa juga masih terhormat. Ya. Iya. Oleh sebab itu kita harap PKS ini tidak usahlah pakai cari-cari wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati dengan partai-partai yang nepotisme. Sistem politik kita ini memang agak aneh ya. Iya, iya. Karena partai-partai kita itu kebanyakan bersifat pragmatis. Oke. Jadi siapa yang akan diusung itu adalah yang biasanya yang punya kans terbesar untuk menang. Iya, iya. Dia tidak memikirkan, tidak menghiraukan ideologi partainya. Oke. Apakah betul-betul Islam atau nasionalis? Ya. Iya, iya, iya. Yang penting menang. kalau yang akan diusung punya proyeksi menang. pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita menjelang Pilkada November 2024 ini banyak hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang lucu, dan banyak menimbulkan harapan dan kekecewaan, apatisme terlebih dahulu. Nah, salah satu yang kita bicarakan, diskusikan saat ini adalah masalah inisiatif PKS untuk mengusung Bobi Nasution di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Nah, ini gimana baik buruknya, manfaatnya bagi bangsa, dan hal-hal untuk PKS sendiri. Apakah ini merupakan aset atau malah merupakan liability bagi PKS ya, dengan mencalonkan Bobi ini. Untuk itu sudah hadir di studio kita ya Dr. Wazri Afifi yang sudah tidak asing lagi di studio kita, dan juga Profesor Dr. Chandra Amirullah. Kita mulai dari Pak Wazri dulu ya. Assalamualaikum Pak Wazri, silakan. Ya. Nah, gini Pak, Indonesia sekarang dalam keadaan darurat, mencari identitas. Semua kalang kabut. Dan bertambahnya kalang kabut itu, setelah semua ketua partai katanya bertoleransi, semua diterima. Walaupun dulu dia merupakan oposisi yang seperti serius. Setelah beberapa hari kemudian, cara-caranya berpikir berubah. Ini masalah, Pak. Wah, betul, partai politik itu katanya bisa menerima semua orang. Betul. Kan tidak salah. Betul. Tetapi ada Pak yang tidak boleh dia langgar. Prinsip hidup. Prinsipnya, gimana itu? Tinggal lihat partai ini. Kalau dulu partai Kim, apa tuh? Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Punya teman sendiri. Punya pola pikir sendiri. Kemudian PKS dengan teman-temannya harusnya mempunyai pola pikir sendiri. Tetapi sekarang kita lihat Pak, PKS sudah jelas mempunyai pola pikir yang bisa dipercayai. Dulu. Sekarang, dulu. Dulu. Kita percaya PKS adalah salah satu partai yang tetap dengan prinsipnya. Melawan yang lain-lain itu. Melawan hal-hal yang zolim. Melawan yang lain. Itu maka rakyat semua berharap pada PKS. Sekarang kalau seandainya PKS itu ikut serta mengusung calon-calon kepala daerah yang diusung oleh lawannya waktu Pilpres, maka rakyat akan hilang kepercayaan. Efeknya gawat Pak. Anies akan ditinggalkan orang. Waduh. Kenapa? Karena identitas PKS sudah habis. Bukan. Anies diusung oleh PKS juga. Anies kan diusung PKS. Maka PKS ditinggalkan orang. Anies ditinggalkan orang juga. Tertinggal. Dia ikut kena
Kena getahnya. Kena getah ya, bukan dapat durian runtuh tapi malah dapat durian busuk. Kenapa? Nah, bagaimana Pak Chandra, ini memang apa itu adrenalin kita naik ini menjelang Pilkada 2024 November nanti. Gimana kalau menurut pandangan Pak Chandra? Ya, ini memang sistem politik kita ini memang agak aneh ya. Iya. Karena partai-partai kita itu kebanyakan bersifat pragmatis. Ya. Oke. Jadi siapa yang akan diusung itu adalah yang biasanya yang punya kans terbesar untuk menang. Iya. Dia tidak memikirkan, tidak menghiraukan ideologi partainya. Oke. Apakah betul-betul Islam atau nasionalis? Ya. Iya. Yang penting menang. Kalau yang akan diusung punya proyeksi menang. Pasti menang. Atau kemungkinan besar menang. Iya. Jadi seperti sekarang ini PKS yang kita tahunya itu adalah berideologi Islam ya, yang konsekuen selama ini untuk menjalankan ajaran Islam ya. Iya. Dan banyak pengikutnya dari agama orang-orang Islam ya yang lumayan konsisten ya. Dan apa istilahnya itu sangat loyal ya PKS. Ini seperti tadi yang dikatakan akan mencalonkan lawan. Kan kita tahu bahwa Bobi adalah menantunya Pak Jokowi. Ya. Oke. Nah, kemudian lawannya Anies waktu di PKS tadi kan adalah salah satunya kan Prabowo dan Kaisang. Iya. Gibran. Kaisang belum. Iya. Nah, itu kan seolah-olah ada pembalikan daripada stance atau sikap daripada PDIP ya, yang tadinya bertolak belakang dengan pasangan Prabowo dan Gibran ya, sekarang akan mencalonkan malah keluarga daripada Presiden Jokowi ya, Bobi ya. Nah, jadi ini seolah-olah masyarakat dibingungkan ini bagaimana sikap daripada PKS ini ya. Apakah konsisten masih memperjuangkan ideologinya Islam ya, apakah sudah berbalik ke nasionalis karena kan yang diusung oleh Prabowo dan Gibran itu adalah bukannya ideologi Islam tapi nasionalis ya. Nah, jadi ini agak membingungkan masyarakat. Jadi kelihatannya tidak konsisten dan memang dampaknya terhadap Anies ya. Jadi orang yang mendukung PKS dan Anies selama ini mungkin agak kecewa kan. Jadi bagaimana ini PKS selama ini mendukung Anies yang banyak didukung oleh umat Islam, tetapi mencalonkan tokoh lain yang kemungkinan ideologinya nasionalis. Oke. Nah, ini kelihatannya sepakat kita bahwa PKS mendukung Bobi itu kira-kira political appeal-nya negatif. Yang ada political notorious-nya, yang jelek aja. Dan persepsi masyarakat Islam terutama ya, yang lebih taat ya, mungkin dalam tanda petik fundamental akan jauh berkurang terhadap PKS, dan ini juga akan merugikan Bang Anies ya, gerakan PKS untuk mendukung Bobi Nasution ini. Dan ini agak mengecewakan kita karena kita menginginkan partai politik itu punya ideologi tertentu. Ya, tidak saja langsung bisa gabung sana, gabung situ. Jadi masyarakat itu tahu kira-kira ideologi dari satu partai politik itu apa saja. Dan keadaan kita dalam pilkada sekarang ini membingungkan masyarakat, membingungkan dan mengecewakan ya. Harapan kita untuk jadi negara maju itu dalam kondisi sekarang terus menipis. Gimana? Pak Wazri ada closing remark kira-kira? Ya Pak, gini. Bangsa kita ini selalu mencari-cari untuk dapat dia percayai, menyelamatkan bicaranya. Iya. Orang yang bicara, mulut, hati orang sama. Sekarang tidak ada lagi, Pak. Hari ini dia berkata A, besok dengan senyuman berkata beda dari A. Ditanya orang, bagaimana Pak? Oh, demi kepentingan. Contohnya Pak ya. Dulu Anies diusung oleh PKS.
PKB, iya. Dan Nasdem. Nasdem, betul. Dulu kita memilih mereka. Saya terus terang saya milih dia, Pak. Iya, ya, oke. Saya percaya dia itu orang 3 partai ini adalah partai yang bisa dipercaya. Oke. Yaitu kata pepatah, kalau di laut sama basah, iya. Kalau di api sama hangus. Sama hangus, wah, iya. Itu kan, Pak? Iya, tekadnya besar sekali itu. Tapi sekarang ini saya dengar di televisi, iya. PKB mencalonkan Anies dan Kaisang. Nah, ini. Kan Aniesnya dan Ahy. Iya. Nggak bisa gabung seharusnya. Orang-orang Anies anti nepotisme. Iya. Tidak mungkin dibawa masuk orang yang nepotisme. Iya. Kok diajak-ajak? Iya. Saya heran, Pak. Saya nggak ngerti nih partai politik ini. Iya. Kok mudah-mudah saja menggabungkan air dengan minyak? Minyak. Iya. Yang seharusnya nggak bisa gabung. Ya, seharusnya bisa gabung. Kecuali ada ini namanya, ada di apotek tuh. Oh, ditambah kimia tertentu. Ya, ditambah gom Arab namanya. Apa? Gom Arab. Gom Arab. Gom Arab. Istilahnya. Oh, iya. Kacau-kacau bertiga tuh, baru bercampur. Iya, bercampur. Nah, sekarang menjadi gom Arabnya siapa? Nah, itu. Kan ini. Iya. Kalau seandainya Anies dan Kaisang, Pak, itu pasti lari semua pendukung Anies. Saya yakin. Iya. Karena pendukung Anies ini kelihatannya jiwanya jiwa ideologinya, identitas kuat itu. Iya. Walaupun dikasih bom atom, mungkin dia masih bertahan juga. Iya. Sedangkan suami istri bercerai? Iya, itu. Bayangkan itu, Pak. Sekarang keteguhan hati rakyat itu dirusak. Iya. Karena digabungkan Anies dan Kaisang. Iya, sangat jelek ya di mata masyarakat. Sebagian masyarakat ya. Sebagian masyarakat yang IQ-nya IQ gerung. Iya, IQ berapa? Sudah tahu saya. IQ gerung, IQ orang ini. Ini, Pak. Jadi oleh sebab itu, peliharalah PKS, kita harap. Iya. Memelihara kepercayaan rakyat kepadanya. Iya. Tak usahlah digabung-gabung. Iya. Semua yang berbau nepotisme, tak usah diajak. Iya. Walaupun dijanjikan menang 100 kali. Iya, oke. Untuk apa menang? Iya. Kalau kita dianggap oleh rakyat orang-orang yang tidak punya pendirian. Iya. Oke. Iya, oke, betul. Tak guna menang. Lebih baik kita jadi orang biasa. Betul. Orang biasa juga masih terhormat. Ya. Iya. Oleh sebab itu kita harap PKS ini tidak usahlah pakai cari-cari wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati dengan partai-partai yang nepotisme. Iya. Tak usah, apa sebab? Kasihan kita. Iya, oke. Ya, kalau dia dengar itu hak dia. Iya, tapi hak kita juga untuk berpendapat. Oke. Dan melalui channel ini supaya orang-orang PKS itu mendengarlah. Iya. Tak usah, lebih baik kalah. Iya. Daripada bergabung kaum nepotisme dengan kaum berideologi jelas. Iya, oke. Nah, ini, Pak. Oke. Jadi kita harap inilah, moga-moga kan lagi ada berapa minggu lagi nih. Iya. PKS mengubah pendirian. Oke. Kita harapkan. Nah, Pak Chandra, gimana kira-kira? Mungkin sedikit aja, kurang dari 5 menit closing remarks ya. Oke. Jadi ya seperti telah kita bicarakan tadi bahwa partai-partai politik di Indonesia ini kan pada umumnya bisa dibagi atas 2. Jadi satu yang berorientasi kepada agama, ya seperti PKS, PAN, PKB ya, dan P3 ya. Kemudian yang kelompok kedua adalah yang berorientasi kepada nasionalis, seperti PDI, PDP, Gerindra, Demokrat, ya, Nasdem, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kita asumsikan bahwa pengikut partai-partai itu adalah yang berdasarkan ideologi tadi, yang sifatnya lebih ke agama, dia akan memilih partai-partai agama. Iya. Kemudian yang sifatnya lebih nasionalis akan memilih partai-partai yang berbasis nasionalis. Ya. Nah, kalau misalnya partai yang bersifat agama tadi kemudian memilih calon-calon yang dianggap nasionalis, atau partai yang nasionalis memilih yang agamis, misalnya, kan ini rakyat jadi bingung kan? Iya. Pemilih jadi bingung. Ini mau pilih berdasarkan apa? Berdasarkan partai, ideologi, atau berdasarkan tokoh, atau berdasarkan calon yang diusulkan, atau
calonkan untuk menjadi pemimpin. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini membingungkan. Jadi lama-lama nanti takutnya masyarakat jadi apatis ya. Iya, iya. Jadi tidak begitu percaya lagi dengan parpol ya. Iya, iya. Mereka dibingungkan dengan prinsip yang tadi yang bisa berubah-ubah. Iya, iya. Okay. Memang kita sudah tahu bahwa selama ini memang begitu di daerah, walaupun misalnya di pusat itu partai-partai itu bergabung menjadi suatu koalisi, tapi di daerah yang tadinya bertentangan itu bisa bergabung di dalam pilkada ya. Nah itu sudah terjadi sejak lama ya, bukan baru sekarang ini. Tetapi yang menonjol ini yang berdasarkan pemilu yang kemarin itu, pilpres ya, itu kan sangat terasa nuansanya kan, ada yang bersifat agamis itu memilih Anies dan Muhaimin Iskandar. Yang sifatnya nasionalis memilih kalau nggak Prabowo sama Gibran, Ganjar sama Mahfud. Mahfud, Nah ini terbagi tiga ya. Nah, tapi sekarang ini jadi bingung ya, apakah ingin memilih berdasarkan tokoh atau berdasarkan prinsip ideologi tadi. Nah, jadi lama-lama masyarakat akan bingung, lama-lama nanti takutnya akan a priori atau tidak berminat lagi untuk memilih karena apa yang ingin mereka lakukan memilih berdasarkan ideologi itu tidak tersalurkan. Nah, jadi lama-lama nanti akan mengurangi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat di negara kita. Dan masyarakat ini sebagian bingung Pak oleh keadaan sekarang, sebagian kecewa dan ada sebagian sangat marah. Yang sangat marah ini antara lain Habib Rizik Syihab. Dia katakan bubarkan saja parpol itu. Parpol itu tidak berguna. Indonesia tidak membutuhkan parpol. Kalau kita menyatakan agak lunak sedikit kan, tidak demikian. Ya pikir-pikirlah, kembalilah ke ideologi masing-masing sehingga masyarakat bisa melihat jalan partai itu sendiri, arusnya bagaimana, dan masyarakat bisa langsung memilih, memilih dan mendukung partainya. Kalau keadaan sekarang sangat kacau, kalau kita moderat ya usul-usul kita, walaupun Pak Waziri tadi marah itu moderat, tapi kalau Habib Rizik Syihab itu bubarkan saja partai-partai politik. Partai-partai politik tidak dibutuhkan di Indonesia. Itu oleh ini Ustadz Habib Rizik Syihab yang kita kenal itu. Ya masyarakat bisa menilai sendirilah. Semoga diskusi kita ini bisa mencerahkan kita bersama. Ya silakan Pak Waziri. Ini Pak, perlu kita ingat, kita tolong kepada PKS nih. Sebenarnya Pak, orang mendukung Anies sekarang ini bukan untuk 5 tahun. Untuk calon presiden 2029. Jadi berapa panjangnya cerita orang ini? Rakyat ini nih, dia sekarang sudi atau mau menerima Anies sebagai calon gubernur, walaupun dulu calon presiden, tujuannya ada. 2029 Anies menjadi calon lagi. Bagus sekali. Maka PKS berhati-hatilah supaya nama Anies tidak seperti air digabung dengan minyak. Apa salahnya air? Baguslah itu umam. Apa aman? Udah bagus. Usah lagi bertele-tele. Gubernur, bupati, wali kota, jangan dicampur-campur. Supaya nama PKS bersih. Dan Anies pun ikut terlindungi. Terima kasih banyak Pak Waziri. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan kontribusi agar Indonesia bisa lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.